Saya akan membahas tentang berkah karena berkaitan dengan Ramadan. Di dalam kamus Munjid kita dapati berkah itu, barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Jadi kalau orang hidupnya bertambah itu, kemudian barokah itu, amalnya bertambah, ibadahnya bertambah, kualitasnya bertambah. Apakah ada yang tidak bertambah kualitasnya? Banyak. Kadang-kadang di antara kita ini kalau sudah sholat, wabil khusus sholat tarawih, itu kadang-kadang kita berpikir sing penting ngelaksanaan. Terlepas kualitas atau tidak, sing penting ngelaksanaan. Sehingga kadang-kadang kita berharap, ya Allah, kapan imam masjid tarawih itu pendek-pendek. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak sekalian yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak hal, memberikan kita hidup, memberikan kita sehat, memberikan kita kekuatan dan iman, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Hari ini masuk hari yang ke-20, berarti hari raya masih 10 dino maneh. Kadang-kadang yang kita kejar itu hari rayanya, bukan kemenangan. Ini hari raya itu, Pak, dalam istilah Jawa, riyo itu terambil dari bahasa Arab riya. Jadi wong riyo iku senengane wong sing pamer klambi, pamer sarung, pamer macem-macem, sing ibu ya pamer rukuh. Tapi orang yang baik itu tidak demikian. Dia senantiasa bermuhasabah apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Tidak berpikir tentang baju baru, tapi yang kita pikirkan adalah apakah ini puasa yang terakhir buat kita, ataukah kemudian kita ini menjadi orang yang baik, ataukah sebaliknya belum menjadi orang yang terbaik. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan sholat kita diterima oleh Allah, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya akan membahas tentang berkah karena berkaitan dengan Ramadan. Di dalam kamus Munjid kita dapati berkah itu, barokah itu adalah ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Jadi kalau orang hidupnya bertambah itu, kemudian barokah itu, amalnya bertambah, ibadahnya bertambah, kualitasnya bertambah. Apakah ada yang tidak bertambah kualitasnya? Banyak. Kadang-kadang di antara kita ini kalau sudah sholat, wabil khusus sholat tarawih, itu kadang-kadang kita berpikir sing penting ngelaksanaan. Terlepas kualitas atau tidak, sing penting ngelaksanaan.
Sehingga kadang-kadang kita berharap, ya Allah, kapan imam masjid tarawih itu pendek-pendek. Kan kita berharap begitu. Kalau ada seorang imam bacanya panjang-panjang, itu jamaah kita mesti mengatakan, aduh tawon ya Allah, tawon ya. Dan yang pertama disalahkan mesti takmir. Kok yo ono imam model koyo ngene ya kok dikongkon ngimami. Ini kilo. Jadi wis ngersul, kualitasnya bener, kualitasnya sama, tapi kualitasnya tidak sama. Dan mudah-mudahan jamaah di sini tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi ini dalam potongannya pada sapi ya berdoa. Berkah. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat ayat tentang berkah. Yang pertama, Allah memberikan keberkahan itu pada satu tempat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang pertama atau surat Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjid aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Allah menunjuk dua tempat di muka bumi ini. Yang pertama adalah Masjidil Haram dan sekitarnya, dan yang kedua adalah Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Oh ini ya dilepas. Ini saking semangat ceramah ya. Ya terima kasih. Ini dilepas itu. Saya ini memang suaranya kenceng Pak. Gak potongan ustadz namanya. Kurang banter. Karena saya ini dari Lamongan pesisir. Nah, karena modelnya ya kerontok ireng ya. Tapi manis. Jadi saya emang kebetulan lahir di Paciran, di Karangasem, TK, MI, MTS, Alia, S1 itu semua di Karangasem Muhammadiyah. Jadi anak pantai, makanya nek suaraku bauan. Saya lanjutkan bahwa Allah menunjuk dua tempat. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Bagaimanapun penduduknya, kondisi penduduknya di antara dua tempat ini, apakah mereka orang kafir atau orang mukmin, keberkahannya tidak akan pernah hilang. Pernahkah Mekah itu dikuasai orang kafir, Quraisy, musyrik? Pernah. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, masyarakat Mekah itu hampir rata-rata adalah kafir Quraisy, musyrikin. Setelah kemudian Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad itu, dan kemudian Fathul Mekah, maka kemudian penduduk Mekah ini semuanya menjadi orang-orang mukmin. Apakah selama itu kemudian keberkahan hilang? Tidak. Banyak di dalam sejarah kita baca betapa banyak kerinduan orang tentang Masjidil Haram itu sejak dahulu kala. Dan orang-orang tahu al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu adalah bulan yang dimaklumi, yang sangat diketahui, masyhur. Siapapun mesti tahu. Di zaman dulu orang mesti tahu ini waktunya haji. Mereka datang berbondong-bondong ke sana. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Tapi kemudian mereka menjadi orang yang beriman. Dan kita tidak bisa iri. Sekarang Masjidil Aqsa yang hari ini dikuasai oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi laknatullah itu, sama tidak akan mengurangi keberkahan itu. Dua-dua tempat ini menjadi berkah. Orang kalau sudah pernah datang umroh Pak, haji umroh, mesti ada kerinduan datang ke sana lagi. Ya Allah, kapan isoruno mana ya Allah, begitu. Mesti ada. Jadi kadang-kadang saya itu begini, memaklumi kalau ada orang yang sering umroh, bukan karena sombong, karena memang ada kerinduan Pak datang ke sana. Kita kalau rekreasi ke Batu, ke mana yang sudah kita lalui, selesai ya sudah. Ya rindu pun biasa-biasa saja. Tapi kalau ke Mekah itu hampir semua orang mesti rindu untuk datang ke sana. Mudah-mudahan jamaah masjid ini semuanya bisa datang ke sana. Tapi aku sama jahat. Insya Allah nih. Ini yang pertama. Yang kedua, berkah itu kita dapatkan kalau tidak dengan tempat Allah tunjukkan itu, maka berkah kita dapatkan dengan berdoa.
Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan penduduk negeri ini. Jadi yang pertama kan Allah mengatakan Masjidil Haram dan sekitarnya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan. Kata baladan itu bisa meliputi Mekah, Madinah, macam-macam, meliputi negara itu aman dan terbukti aman. Jangan buka di Google, kalau tidak salah yang saya ketahui, Saudi Arabia itu negara yang belum pernah dijajah. Belum pernah dijajah. Dan Mekah itu tidak pernah ada orang yang pasukan yang kemudian mereka akan menghancurkan Ka'bah. Dulu ada namanya Abraha. Mereka datang membawa pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk kota Mekah hancur mereka. Dihancurkan oleh Allah. Aman, Pak. Aman yang bisa kita lihat sekarang adalah yang paling kecil kita bisa menyaksikan dengan mata kita adalah di sana masyarakatnya kalau sudah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang, toko-toko ini, pemilik toko, penjaga toko, semua berbondong-bondong datang ke masjid. Dan apakah tokonya ditutup? Ada sebagian, lebih banyak tidak ditutup. Hanya ditutup dengan kain atau kayu. Tapi barangnya kelihatan. Mereka datang ke masjid, mereka sholat ke masjid, mereka berdoa, menikmati ibadah itu, kemudian pulang ke tokonya aman, tidak ada yang mencuri. Bayangkan kalau di Pondok Jati, Pondok Jati itu Pak ya, Pondok Jati yang Jalan Kembar itu, kemudian kita buat kesepakatan, sepakat pokoknya kalau sudah terdengar suara adzan harus semuanya sholat. Kita contoh Mekah, maka mereka semuanya membuka toko dan mereka datang ke masjid dan sholat. Kira-kira Pak, kalau balik aman apa tidak tokonya? Ludes-ludes. Jangankan kok toko Pak, sandal di masjid dulu hilang, apalagi kok toko. Sepeda motor lu hilang, dompet hilang, HP hilang. Ya Allah, kadang-kadang pinter sing maling, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi golek sandal sing wapi kan sing elek-elek tinggal. Luar biasa. Jadi aman sekali. Yang kedua beliau berdoa kepada Allah, warzuq ahlahu minas samarati. Dan ya Allah berikanlah penduduknya ini, penduduk negeri ini samarat. Apa itu? Buah-buahan. Jadi beliau cerdas berdoa kepada Allah. Beliau tidak meminta kepada Allah minas sajar. Buah apa ini pohon, tapi yang belum minta kepada Allah adalah buah-buahan. Apakah kemudian diterima oleh Allah? Diterima Pak. Bagaimana caranya? Tidak kemudian Allah menumbuhkan mangga, Allah menumbuhkan pisang, Allah menumbuhkan, tidak begitu. Tetapi penjuru dunia ini, negara-negara yang memiliki banyak buah itu, mereka didatangkan oleh Allah melalui ekspor sana. Sehingga kita menyaksikan Mekah itu, Mekah Madinah, luar biasa Pak. Segala macam jenis buah kita bisa melihat dan menyaksikan itu dengan mata kepala kita sendiri. Sing gak ana iku prasaku juwet. Nah, juwet iki ana, kecacil iki ana. Bengkoang iki prasaku gak ana. Tapi buah yang lain itu ada Pak. Mangga ano, gedang ono, nanas ono. Apa itu? Macam-macam lah buah-buahan yang kadang-kadang kita tidak pernah makan di sini sana ada. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi beliau minta yang ketiga adalah beri ya Allah penduduknya ini buah-buahan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman ya Allah kepada Allah dan hari akhir, mereka beri. Tapi yang ketiga ini ditolak oleh Allah. Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatiuhu qalila. Dan yang kafir wahai Ibrahim, aku beri. Tapi tidak banyak, sedikit. Jadi kita menyaksikan produk-produk luar negeri, khususnya Cina misalnya, itu bisa kita saksikan di sana. Baju-baju takwa, baju gamis itu
dari Cina. Saya dikasih oleh-oleh sama temen dari haji, tak delok, tak balik, loh Cina, oh Cina kabeh gitu. Ternyata semua barang hampir rata-rata dari Cina. Gelas, ceret, masa Arab Saudi nggak ceret plastik? Enggak lah Pak. Arab Saudi itu buatnya sing gede-gede, lengok gas, gitu loh, minyak gas gitu loh Pak, emas loh. Jadi kalau sana itu luar biasa. Cina itu bisa masuk, tapi tidak banyak. Allah mengatakan qalil, sedikit. Yang paling bisa menikmati adalah mereka orang-orang yang beriman. Dan kita kalau sudah ibadah ke sana, masya Allah, senengnya, berkahnya orang di sana. Kalau kita ke sana orang banyak, kalau apalagi Senin Kemis, apalagi kalau Ramadan, hampir banyak orang dan menggeret kita untuk bisa makan bareng. Nah di sini, aduh kadang-kadang rebutan teh, poso kuyon teh, wabe bukuan ikin teh, unde-unde teh, tahu sin teh, apalagi ote-ote teh, kurma yon teh. Aku kemanan banyu telu iki, cilor telu. Wah iki. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa. Artinya begini, bahwa doa itu akan diterima oleh Allah. Kadang-kadang menurut kita tidak mungkin. Tetapi kalau Allah sudah menerima, apa yang tidak mungkin dalam hidup ini, Pak? Karena itu berdoalah kita kepada Allah. Apapun persoalan hidup kita ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa itu. Kalau kita berdoa dengan yakin. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa menjadikan kita menjadi barakah itu? Adalah kalau kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau ana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh sekiranya penduduk sebuah negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami akan bukakan berkah itu dari langit dan dari dalam bumi. Yang muncul, yang turun dari langit Allah kasih berkah, yang muncul dari bumi Allah kasih berkah. Dan kita apakah bisa menjadi negara yang barokah? Bisa, selama masyarakat kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apakah sekarang berkah? Wallahu a'lam. Tapi ini delok beras larang, rasanya kok ada toko berkah. Beras hampir rata-rata 15.000, 16.000, 17.000. Kalau menurut saya zakat fitrah itu jangan 15. Tadi berapa Ustaz? 45.000 ya? Kurang. Saya lihat kemarin itu 16.000, itu biasa. Itu sekelas 50 Pak. Nah, jadi ping telu 16, saya ketemu. Mosok saya ketemu kangelan. Rasaku Pak, saya ketemu itu lebih mahal paketan daripada zakat ini. Ya. Kalau bisa ya 50, jangan 45.000, kecilian Pak. Mlebu swarga ke 45.000. Ya Allah, teman-teman. Jadi 45.000 itu, 15.000 itu beras yang biasa, belum yang putri biru, belum yang pink-pink. Larang. Lah kita 15.000 iku IR. Gak mungkin masjid sekelas ini jamaah begini kemudian 45.000. Jangan mau. Kok 45.000 sakit. Oke, no. Jadi enak, susuannya barang yo gampang. Jadi kalau kita mau berkah itu cukup beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang terakhir, berkah itu Allah berikan melalui waktu, dan itu adalah bulan Ramadan. Allah mengatakan Ramadan ini adalah suatu tempat yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan endingnya dari orang yang berpuasa itu adalah bertakwa kepada Allah. Allah jadikan ini sebagai tempat bermuhasabah, mendidik seseorang, mendidik hambanya supaya hambanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan. Maka semakin banyak orang beramal di bulan Ramadan, maka insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya.
Orang yang memberikan iftar, orang memberikan takjil di bulan Ramadan itu, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, gimana kalau saya ini memberi takjil saja tapi tidak puasa? Loh, kok iso? Kan saya sudah mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Bayang, sak Pondok Jati itu punya pandangan yang sama tentang itu. Kuwabe Pondok Jati kepengen, aku pokoknya kepengen takjil tok gak poso. Terus sing dikai takjil iku lho sapa? Wong gak ono sing poso. Kuwabe kepengen beri takjil. Saya bilang bukan begitu jawabannya. Sunahnya saja begitu, ndahno wajibe. Bayangkan sunahnya aja kita dapat pahala begitu. Bayangkan kewajibannya. Dan sunnah itu akan kita dapatkan kalau kita menjalankan ibadah yang wajib. Sama dengan kita menjalankan sunnah, sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar. Kenapa pahalanya lebih baik daripada bumi dan isinya? Apa kemudian kita cukup sholat isya kemudian sholat subuh? Bisa aku tak sholat sunnah fajar yang benar tak pulang, kan sudah ini pahalanya besar, kan bukan? Wajibnya akan dia lakukan, sunnahnya akan dia dapatkan kalau wajibnya dia laksanakan. Kalau tidak, enggak. Maka wajibnya dia jalankan, sunnahnya dia dapatkan, maka pahala luar biasa akan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang pandai berdoa dan mendapatkan keberkahan, dan semoga kita semuanya menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, semoga kesempatan ini yang Allah berikan sekarang ini bisa kita manfaatkan dengan optimal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari keberkahan di dalamnya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat buat saudara sekalian, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi